Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Lausalani gimana kabarnya? Baik, Lausalani juga baik kan? Baik, Lausalani, puji Tuhan ya. Kita percaya Lausa, adik-adik di rumah juga semuanya baik-baik semua ya. Semuanya sehat-sehat. Ya, betul sekali. Dan hari ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Lausa mau mengajak adik-adik, kita mau bersuka cita bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Karena itu, kita mau mengajak adik-adik mereka satu pujian ya, Lausa? Iya. Bergembira di rumah Tuhan. Yuk, kita pujian sama-sama ya. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada setiap kami. Tuhan sudah memimpin hidup kami hari lepas hari hingga hari ini. Tuhan, kami bisa datang lagi kepada Tuhan, biarpun kami di rumah, biarpun kami ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari mulai sampai selesai. Tuhan Yesus juga menolong kami semua waktu mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa duduk dengan tenang dan kami diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus juga menolong setiap kami untuk kami tetap semangat dalam memuji Tuhan. Dan puji-pujian kami hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau kembali melanjutkan untuk kembali memuji Tuhan ya. Dan Lause percaya Tuhan Yesus pasti mengasihi adik-adik dan juga mengasihi Lause. Karena itu kita mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita naikkan pujian nih. Stop, ku mau katakan. Ya, kita naikkan pujian ini sama-sama. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami hatiku dan sucikan aku terus. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekarang jalan pergi beritakan. Jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagimu. Jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagimu. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami hatiku dan sucikan aku terus. Jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagimu. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Tuhan menghendaki kita pergi memberitakan firman Tuhan. Tapi adik-adik tidak usah takut ya. Kita tidak sendiri waktu kita memberitakan firman Tuhan. Tapi ada Roh Kudus yang menolong kita ya Lose ya. Betul sekali. Roh Kudus akan memberi keberanian kepada kita untuk pergi memberitakan Injil. Betul ya Lause? Iya, nah sekarang Lose kita akan memuji Tuhan lagi. Judulnya Api Roh Suci. Lirik semangat ya nyanyinya ya. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku. Oke adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang adik siapkan hati dan kita mau naikkan satu pujian. Kita mohon Roh Kudus menolong setiap kita supaya kita mengerti firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Yuk kita naikkan pujian ini, Roh Kudus yang manis.
Halo adik semua, apa kabar? Tentunya Lase berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ya, kita jangan lupa untuk selalu bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap memberikan kesehatan yang baik kepada kita semua. Oke? Nah, adik-adik, tiba waktunya bagi Lase untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, sebelum Lase menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Minta Tuhan supaya membuka hati kita, supaya kita dapat mengerti firman Tuhan sendiri. Yuk, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur padamu. Engkau sudah memimpin kami hari lepas hari. Engkau memberkati kami, menjaga kami, memimpin kami hari lepas hari. Dan tiba waktunya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Pakailah hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, dengan baik, dan dapat dimengerti untuk setiap kami. Bukan hanya mengerti, tapi kami juga melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, ceritanya tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Betul sekali. Ya. Nah, adik-adik, kita seharusnya bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Tuhan Yesus yang kita percayai bukan Tuhan yang mati selamanya. Ya, dia dikubur selamanya. Tidak. Ia bangkit dari kematian. Bukan hanya dia bangkit, ya, bahkan ia naik ke surga. Untuk apa adik-adik? Ia naik ke surga. Ya, untuk menyediakan tempat, ya, bagi setiap kita yang percaya kepadanya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita pun, ya, nanti di surga tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita sungguh bersyukur pada Tuhan. Nah, adik-adik, murid-murid, ya, tadinya mereka kan setiap kali ketika Tuhan Yesus ada, mereka selalu kan ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi mengajar, mereka ikut. Ya, Tuhan Yesus lagi menyembuhkan banyak orang, memberi makan, memberitakan firman Tuhan, dan lain-lain, mereka selalu ikut. Nah, sekarang tidak ada lagi. Ya, Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka. Nah, mereka gimana rasanya? Mereka sedih. Ya. Tuhan mereka, ya, tidak ada lagi bersama dengan mereka. Tetapi Tuhan Yesus pernah berkata, mengajar kepada mereka bahwa Tuhan Yesus akan memberikan penolong yang lain yang akan menyertai mereka. Dan Tuhan berkata apa? Dia akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Tuhan ingatkan supaya apa? Menjadi saksi Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajar mereka bahwa mereka menunggu sampai Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka. Nah, lalu mereka pun bersehati, berkumpul di satu ruangan yang cukup besar. Ya, mereka menantikan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan diturunkan, dicurahkan kepada mereka. Nah, adik-adik, ketika mereka berkumpul, mereka sedang berdoa, adik-adik. Lalu ada suara,
ya, ada suara angin yang besar. Ya. Nah, tiba-tiba turunlah lidah-lidah seperti lidah api di atas kepala mereka. Semua murid-muridnya itu, ya, turun lidah-lidah api hinggap di atas mereka. Nah, di waktu itu, ya, banyak orang Yahudi yang berasal dari luar Yerusalem. Mereka berkumpul, adik-adik. Ya, nah ketika mereka mendengar suara itu, kemudian banyak daripada rasul itu mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Mereka heran, adik-adik. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini kan orang Galilea. Kok saya bukan dari orang sini, ya? Saya dari orang Mesir, ya. Saya dari orang Kelam, ya. Saya dari orang Parsia, saya orang dari penduduk Mesopotamia. Kok saya bisa tahu ya apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini? Ya, mereka bingung. Mereka orang asing. Bagaimana murid-murid ini bisa menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar melalui bahasa-bahasa orang di luar Yerusalem? Seperti langsung katakan tadi, ya, mereka dari Yudea, ya, Kapadokia, Pontus, Asia, dan negara-negara yang lain yang tidak pernah, ya, mereka mendengarkan cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus itu. Wah, mereka bingung, ya, mereka heran apa yang terjadi, adik-adik. Padahal murid-murid Tuhan Yesus itu mereka apa? Mereka hanya nelayan. Mereka tidak pernah belajar bahasa asing. Bagaimana mereka bisa menyampaikan, menceritakan bahasa-bahasa yang lain? Nah, itulah adik-adik, ya, Roh Kudus, Roh Allah yang dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka heran, terkagum-kagum. Kok bisa ya? Mereka bingung. Ya, apa yang terjadi? Yang menceritakan itu hanya nelayan. Tetapi Roh Kudus memakai nelayan itu. Ya, orang kalau dibilang orang yang tidak punya pendidikan, tapi Tuhan memakai mereka menyampaikan, ya, perkataan-perkataan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa kepada mereka yang lain. Mereka yang bukan berasal dari Yerusalem, mereka yang berasal dari tempat-tempat lain. Tetapi Roh Kudus memakai mereka. Nah, kemudian orang lain, wah, mereka mah itu tuh mereka lagi mabuk anggur. Ya, ada mereka yang mengatakan, wah, ini orang lagi mabuk anggur. Nah, tetapi, ya, majulah seorang murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus. Petrus ini yang mengatakan bahwa tidak, mereka ini bukan karena mabuk, tidak, tapi memang mereka ini, ya, karena mereka telah dicurahkan Roh Kudus, Roh Tuhan menghinggapi mereka. Nah, Petrus akhirnya menceritakan
ya tentang Tuhan Yesus. Nah, melalui Petrus inilah banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka dibaptis, adik-adik. Mereka menerima Tuhan Yesus mulai Pentakosta ini. Roh Tuhan turun kepada murid-muridnya. Tadinya murid-murid Tuhan Yesus, mereka takut, adik-adik. Kenapa? Guru tidak bersama mereka lagi. Mereka takut. Nanti akhirnya tentara-tentara Romawi menangkap mereka, memenjarakan mereka. Tetapi ketika Pentakosta terjadi, janji Tuhan digenapi, Roh Kudus turun ke atas mereka, sehingga mereka menjadi percaya. Mereka memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Ya, adik-adik, ya, disitulah kuasa Allah bekerja. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka yang mendengarkan perkataan daripada murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik, Roh Kudus inilah yang memimpin, menyertai, menolong kita ketika kita takut, adik-adik. Roh Kudus ini yang memimpin, menolong kita bagaimana kita berdoa. Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mengalami ketakutan. Ya. Nah, adik-adik, ketika adik-adik takut, ingatlah bahwa Tuhan memberikan kita keberanian, adik-adik. Berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus ya boleh menguatkan kita. Mungkin tadinya kita takut, adik-adik. Kita takut untuk bersaksi. Takut untuk menceritakan firman Tuhan. Takut untuk mengajak orang ke sekolah minggu. Ingat, adik, bahwa Tuhan akan memampukan kita. Roh Kudus dicurahkan untuk menguatkan kita, menolong kita, supaya kita bisa bersaksi. Adik-adik, ya, itu janji Tuhan sudah digenapi. Tuhan berkata, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Itulah Roh Kudus, adik-adik, yang akan menolong kita, menyertai kita, supaya kita yang tadinya begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tadinya mereka takut, adik-adik. Takut mereka akan ditangkap oleh prajurit Romawi. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka berani bersaksi. Mereka berani menceritakan Injil. Mereka berani menceritakan kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, pada orang-orang yang belum mendengarkan Injil, mendengarkan kabar keselamatan. Nah, adik-adik, saya mengajak, ayo adik-adik, kita pakai kesempatan ini untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi, membawa orang lain yang belum pernah mendengarkan kabar keselamatan, yang belum percaya kepada Tuhan, kita bawa, kita ajak ke sekolah minggu. Dengar firman Tuhan, supaya mereka boleh dimenangkan oleh Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Lase sungguh bersyukur, ya, Lase pernah mengajak teman Lase, ya, teman kuliah Lase. Satu orang Lase terus doakan, Tuhan pakai saya ini untuk mengajak teman ini.
percaya kepada Tuhan. Lase bersyukur. Akhirnya teman Lase ini dia ke gereja. Ya, akhirnya dia percaya pada Tuhan. Nah, adik mau dipakai Tuhan untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Adik mau menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi, yang diberikan keberanian membawa jiwa datang kepada Tuhan. Mulai kesempatan ini, ajak adik-adik semua. Ayo adik-adik, jadi saluran berkat. Jadi penjala teman-teman kita yang ada di sekolah, di rumah. Adik-adik, kalau di rumah kita, orang tua kita ada yang belum percaya pada Tuhan, ajak adik-adik ikut ke gereja, dengar firman Tuhan. Kalau misalnya ada koko cici yang belum percaya atau adik, ya, ajak datang kepada Tuhan, percaya pada Tuhan. Itu pasti, ya, akan menjadi kebanggaan kita. Kenapa? Kita sudah menjadi saksi, kita sudah membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Ya, mau adik-adik jadi saksinya? Mau adik-adik mengajak orang lain datang kepada Tuhan? Baiklah, kita berdoa ya. Bapa, terima kasih ya Bapa, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, pakai kami Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan, membawa teman kami, membawa orang tua kami, membawa saudara kami, membawa orang lain datang percaya kepada Tuhan. Pakailah kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, untuk menjadi saksi Tuhan, membawa orang datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami tidak berani, jikalau kami masih ragu-ragu, tolong kami, kuatkan kami Tuhan. Bangkitkan kami, semangat kami untuk mengajak orang lain datang percaya pada Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, baik di rumah kami, baik di sekolah, baik di lingkungan tempat tinggal kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Buat adik-adik ingin memberi persembahan, bisa mengikuti cara yang ada di layar. Selanjutnya, kita akan melakukan aktivitas. Selamat Hari Raya Pentakosta. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat baling-baling kertas. Bahan-bahannya, yang pertama, siapkan gambar baling-baling kertas. Adik-adik dapat mengeprint dari link di bawah ini. Jika adik-adik tidak bisa mengeprintnya, adik-adik sediakan 1 lembar kertas kosong. Yang kedua, pensil warna. Ketiga, gunting. Keempat, lem atau double tip. Yang keempat, sedotan atau sumpit. Sudah siap membuat? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kertas yang adik-adik sudah print tadi diwarnai. Ya, baik itu lidah-lidah apinya, burung merpatinya maupun background yang ada di belakangnya. Jika adik-adik tidak bisa mengeprint, adik-adik dapat menggambar ya
lidah-lidah api di dua sisi dan burung merpati di dua sisi yang lainnya. Yang kedua, lihat. Ya, setelah adik-adik mewarnai gambar ini, adik-adik menggunting pada garis putus-putus. Baik garis yang di luar kotak gambar itu maupun garis putus-putus yang ada di dalam gambar itu yang membentuk silang itu. Tapi adik-adik harus melihat ya bahwa yang digunting adalah garis putus-putus. Garis yang biasa yang tidak putus-putus jangan digunting. Kemudian tahap yang ketiga, setelah digunting, lipat ke arah dalam. Ya, ambil satu ujung dari setiap bagian kertas itu lalu ditempelkan dengan lem di bagian titik tengah daripada kertas itu. Kemudian yang keempat, tempelkan sedotan di bagian belakang baling-baling kertasnya. Tempel dengan menggunakan double tip ya. Nah, ini hasilnya. Ingat adik-adik, kalau baling-balingnya adik-adik kasih kawat gitu ya, baling-balingnya bisa berputar. Nah, Roh Kudus itu seperti angin yang tidak terlihat. Tapi di zaman murid-murid, Roh Kudus itu tampak seperti lidah-lidah api, seperti yang ada di gambar itu. Tapi Roh Kudus juga dilambangkan dengan burung merpati. Selamat mencoba. Sampai ketemu ya adik-adik di dalam aktivitas kita berikutnya. Ya, untuk ibadah minggu depan adik-adik kita melalui Google Meet ya. Adik-adik jangan lupa. Oke? Ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Elsa. Ya, bye-bye. Bye. Selamat hari Minggu adik-adik Selamat semua. hari Minggu.